Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan ke alam dunia pada hari Senin, dan ulama sepakat dalam hal ini. Tahun gajah, semua ulama sepakat. Yang ada ikhtilaf berkaitan dengan tanggal. Informasi tersebut menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilahirkan ke alam dunia, pernah hidup di alam dunia, berjuang, berjihad, berdakwah di alam dunia, dan kemudian wafat, meninggal dunia. Dan kubur beliau saat ini berada di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau yang bernama Abu Lahab, yang kemudian hari menjadi penentang dakwah Rasulullah SAW, membenci dakwah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia, dia senang, dia gembira. Kalau kata orang Jakarta bilang, saking senangnya, dia bebaskan budak yang dia miliki, yang bernama Thuwaibah. Yang kemudian Thuwaibah ini menjadi ibu susu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Halimatus Sa'diyah. Abbas pernah bertanya kepada Abu Lahab dalam satu mimpi, ketika dia lihat Abu Lahab ini dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan. Dan dalam mimpi itu dikemukakan bahwa saya setiap hari Senin mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dapat kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dalam bab kitab nikah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari informasi ini kita mendapat kejelasan bahwa siapapun yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, dengan datangnya Rasulullah SAW, Allah akan memberikan keutamaan kepada dia. Kalau Abu Lahab saja bergembira dengan datangnya Rasulullah SAW, lantas bagaimana dengan umatnya yang beriman kepada beliau, yang percaya dengan beliau, yang mengikuti sunnah beliau, yang memperjuangkan agama beliau, risalah beliau? Maka sudah barang tentu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus lebih gembira lagi.
Nah sekarang bagaimana wujud dari kegembiraan tersebut? Apakah kita berjoget ria, berdansa ria? Tidak. Bergembira kita harus dalam bingkai syariat, harus dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mewujudkan kegembiraan tersebut dengan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun juga. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berselawat untuk Rasulullah SAW, malaikat berselawat untuk Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat, menyampaikan salam dan salawat untuk Rasulullah SAW. Kita mengucapkan salam dan salawat sebagai wujud terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sabab Rasulullah SAW, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, kita memeluk Islam, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada rukun iman yang lainnya. Kita dapat mengetahui yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Kita mengetahui akhlak mahmudah dan akhlak sayyi'ah. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Apatah lagi ketika masuk hari Jumat, malam Jumat. Apatah lagi di bulan Rabiul Awal, di mana tempat dari mulai gunung sampai pantai kaum muslimin banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, banyak membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW, baik itu dalam kitab Maulid maupun dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi sangat aneh kalau ada orang Islam katanya cinta kepada Rasulullah SAW, gembira dengan kehadiran kedatangan Rasulullah SAW, tapi dia kikir, dia pelit untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai Jumat ini kita harus bertekad bulat, minimal 100 kali kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Bisa kita lakukan di pagi hari, bisa kita lakukan di siang hari, bisa kita lakukan di sore hari, bisa kita lakukan di malam hari. Minimal sehari semalam kita berselawat untuk Rasulullah SAW 100 kali. Saya yakin kalau kita baca selawat untuk Rasulullah SAW tidak sampai 1 jam, saudara. Silakan kita pilih bacaan selawat yang kita hafal, yang kita ketahui. Boleh kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh juga kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita baca di dalam salat. Atau kita baca juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ulang-ulang selawat tersebut sebagai wujud kita gembira dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika kita di bis kita baca selawat, ketika kita di mobil kita baca selawat, ketika di motor kita baca selawat, ketika lagi jalan kita baca selawat. Tidak rugi orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini wujud dari kegembiraan kita. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita bisa melihat Rasulullah SAW, baik ketika mimpi maupun ketika nanti bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat kita dapat minum dari telaga Kautsar yang airnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan bulannya Rasulullah SAW. Kaum muslimin dimanapun tempat mereka senantiasa berselawat untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, wujud dari kita gembira dengan Rasulullah SAW, maka ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Ikutilah risalah Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW berupa perintah Rasulullah SAW,
Seruan Rasulullah SAW, lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas karena Allah. Jangan kita menjadi orang yang membenci terhadap ajaran Rasulullah SAW. Jangan kita membenci apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita membenci Rasulullah SAW? Apa salah Rasulullah SAW kepada umat ini? Rasul tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Rasul tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Rasul bersifat maksum, dijamin masuk ke dalam surga. Lantas kenapa ada umat, ada manusia, ada orang yang membenci dengan Rasulullah SAW? Apa salahnya Rasulullah SAW? Padahal dengan adanya Rasulullah SAW, kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kita tahu yang halal dan haram, perintah dan larangan. Kita tahu yang baik dan yang buruk. Kita tahu surga dan neraka. Kita tahu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Janganlah kita menjadi orang yang benci kepada Rasulullah SAW. Jangan kita menjadi orang yang menghina Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada kita. Rasul sayang kepada kita. Tahukah Anda, ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Ummati, 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 umatku. Rasul nggak mau masuk surga sendiri, saudara. Malaikat Jibril sudah menginformasikan bahwa beliau dijamin masuk ke dalam surga. Tapi beliau minta agar umatnya juga masuk ke dalam surga. Dijauhkan dari neraka. Silakan baca dalam kitab hadis. Kita akan menemukan kisah bagaimana umatnya masuk ke dalam neraka, dibakar oleh panasnya api neraka. Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Semua umatnya yang beriman, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang melakukan amal soleh, sudah masuk surga. Tapi Rasul masih sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apalagi yang kau inginkan? Angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Rasul angkat kepalanya, ya Allah, umatku masih ada di dalam neraka. Aku ingin umatku masuk ke dalam surga, ya Allah. Mereka yang beriman, walaupun dalam dunia dia melakukan maksiat, melakukan dosa, mungkin kebaikannya sebesar zarah, enggak begitu banyak, tapi dia beriman kepadamu, ya Allah. Dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang mulia, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cari umatmu di dalam neraka. Mana ada pemimpin model semacam itu, saudara? Yang peduli kepada umatnya, yang sayang kepada umatnya, tapi umatnya nggak cinta kepada nabinya, nggak sayang kepada nabinya. Makanya ada orang yang masih menghina Rasulullah SAW, menghujat Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW orang yang mulia. Allah yang memuliakan Rasulullah SAW. Walaupun ada orang yang menghina Rasulullah SAW, orang tersebut akan terhina di sisi Allah dan di sisi manusia. Karena kebaikan Rasulullah SAW, syafaat dari Rasulullah SAW, umatnya yang beriman, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, laksanakanlah apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan apa yang dilarang Rasulullah SAW. Yang ketiga, hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan masuk dalam surga. Maka dia akan masuk dalam surga bersama. Jadi kalau kita belum mampu melaksanakan sunnah Rasul, maka berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Jangan kita mengembosi sunnah Rasulullah SAW, menghina sunnah Rasulullah SAW, atau kita menghina orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu, dia diam. Tafakur kita, muhasabah kita, introspeksi diri. Kenapa saya belum mampu? Orang ke masjid kok saya nggak ke masjid? Orang baca Quran, kenapa saya nggak baca Quran? Orang rajin berinfak, kenapa saya nggak berinfak? Orang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kenapa saya masih kurang ajar sama orang tua? Kita muhasabah, introspeksi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Sebelum kita meninggal dunia, kita dapat bermimpi melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia. Inilah suatu kenikmatan ketika orang hidup di dunia. Allah berikan nikmat, dia dapat bertemu dengan nabinya, rasulnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum kita akhiri khutbah yang pertama ini, kita doakan melalui mimbar yang mulia ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan mereka, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih memiliki hutang, Allah bantu untuk melunasi segala hutang-hutangnya, karena Allah Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum dapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pas yang beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, kakak dan adik kita, ahli keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan fil zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.